Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari PR4302. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS Manajemen Komunikasi sebagai penambahan nilai mata kuliah Manajemen Komunikasi. Nomor satu, yaitu apa definisi manajemen komunikasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil definisi dari Michael Kay, yaitu bagaimana orang-orang melakukan proses komunikasi dengan orang lain dalam berbagai konteks komunikasi. Kemudian nomor dua, yang A, yaitu sebutkan dasar-dasar manajemen komunikasi. Dasar-dasar manajemen komunikasi yang pertama ada formal, yang kedua ada informal, yang ketiga ada non formal, yang keempat ada teknis, dan yang kelima ada prosedural. Yang pertama, formal, yaitu kita berkomunikasi dengan sesama rekan kerja kita atau atasan kita sesuai dengan prosedur perusahaan. Yang kedua, non formal, yaitu kita berkomunikasi dengan rekan atau atasan kita tanpa perlu menggunakan aturan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga ada informal. Informal itu kita bekerja di luar berkomunikasi di luar pekerjaan. Kemudian yang keempat ada teknis. Teknis maksudnya di sini adalah berkomunikasi dengan orang-orang yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang sama. Contohnya seperti antara dokter dan dokter yang sedang membicarakan tentang virus corona. Kemudian yang kelima ada dasar-dasar komunikasi, yaitu prosedural. Prosedural di sini contohnya seperti laporan tahunan sebuah perusahaan. Kemudian nomor 2B yaitu fungsi manajemen komunikasi dan fungsi lain manajemen komunikasi. Fungsi manajemen komunikasi yang pertama ada sebagai sarana untuk menyamakan pemahaman. Yang kedua sebagai alat untuk menggerakkan orang lain di dalam perusahaan. Kemudian fungsi lainnya dari manajemen komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali. Sebagai alat kendali mungkin di sini maksudnya mengendalikan orang-orang di bawah kita agar bekerja sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan tugas masing-masingnya. Kemudian sebagai alat motivasi. Sebagai alat motivasi artinya kita harus memotivasi orang-orang agar mau bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga sebagai penyampai informasi. Kita harus menyampaikan informasi dengan baik agar tidak terjadi kesalahan informasi atau distorsi informasi. Kemudian yang terakhir adalah sebagai penyampai emosi. Kemudian yang 2C yaitu peran manajerial sebagai informational roles. Yang pertama yaitu sebagai monitor, kedua sebagai disseminator, yang ketiga sebagai spokesman, dan yang keempat sebagai decision roles atau pengambil keputusan. Kemudian 2E adalah jaringan kerja. Jaringan kerja di sini yang pertama ada chain network, di mana chain network ini adalah komunikasi yang hanya mengenal komunikasi upward dan downward. Kemudian yang kedua ada circle network. Circle network ini jaringan kerjanya setiap orang bisa berinteraksi satu sama lain tapi jabatannya yang sama. Kemudian yang ketiga ada will network. Will network ini semua orang harus melapor pada satu orang atasan. Kemudian yang keempat ada Y network. Y network di sini yaitu satu bawahan memiliki dua pimpinan. Yang terakhir adalah pinwheel network, di mana di sini jaringan kerjanya semua orang bisa berkomunikasi tanpa perlu memperdulikan hierarki atau jabatan kerjanya. Dan nomor 3 adalah teori komunikasi. Yang spesifiknya 3A adalah sebutkan konsekuensi dari teori klasik. Konsekuensi yang pertama, komunikasi bersifat formal dan tertulis. Kemudian yang kedua, komunikasi cenderung hanya downward saja. Dan yang ketiga yaitu tujuan komunikasi hanya memberikan instruksi saja. Kemudian yang 2B adalah konsekuensi dari teori hubungan manusia. Konsekuensi yang pertama yaitu jalur informal menjadi dibuka. Kemudian yang kedua, komunikasi horizontal lintas departemen mulai dibuka. Dan yang ketiga, komunikasi tidak lagi dipandang sebagai satu arah, melainkan menjadi dua arah. Kemudian 3C yaitu konsekuensi dari teori sumber daya manusia, teori SDM. Yang pertama, komunikasi formal dan informal konsep dianggap perlu. Kemudian konsekuensi yang kedua, pengambilan keputusan didesentralisasi. Kemudian yang ketiga yaitu
arus komunikasi dan komunikasi dibuka selebar-lebarnya. Kemudian nomor 4 adalah sebutkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan teori-teori dalam manajemen komunikasi. 4A yang menggunakan teori klasik. Dari dalam 4A yang menggunakan teori klasik adalah badan kepemerintahan. Karena badan kepemerintahan biasanya melakukan komunikasi secara prosedural, yaitu dari bawahan ke atasan itu harus melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh badan kepemerintahan tersebut. Kemudian yang 4B adalah perusahaan yang menggunakan teori hubungan manusia. Salah satu contoh perusahaannya yang ini adalah McDonald's. Kenapa McDonald's? Karena biasanya orang-orang bisa dibilang berwenang di McDonald's selalu turun ke lapangan untuk mengecek apa yang terjadi. Ini juga berarti bahwa manajemen tersebut sudah membuka informalitas, komunikasi informal di antara pelaku pekerja. Yang terakhir atau 4C adalah perusahaan yang menggunakan teori sumber daya manusia. Salah satu contohnya adalah PT Pos Indonesia. Kenapa PT Pos Indonesia? Karena PT Pos Indonesia melakukan komunikasinya secara formal dan non-formal. Artinya membuka kesempatan untuk komunikasi formal dan non-formal. Juga perusahaan ini pun memperkerjakan pegawainya untuk bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan, namun dengan memperhatikan kehidupan pegawainya sendiri. Yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Nama saya Muhammad Farid dari PL 4302. Terima kasih atas perhatiannya.